Cerita Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid Idola Emak-emak. Bab 1, Pertemuan Dua Idola. Di sebuah acara pengajian akbar di kota kecil, ribuan jamaah sudah memadati lapangan sejak pagi. Angin sepoi-sepoi menyapu wajah-wajah penuh harap, terutama dari para emak-emak yang sengaja datang dari berbagai daerah. Hari itu, dua sosok ulama yang tengah menjadi idola emak-emak akan tampil bersama, yakni Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid. Dua nama besar ini sudah sangat dikenal dengan gaya ceramahnya yang menghibur namun penuh hikmah. Saat panggung mulai diterangi sorotan lampu, terdengar suara pembawa acara mengumumkan kehadiran Gus Ikdam. Emak-emak langsung berteriak histeris, melambai-lambaikan tangan sambil mengabadikan momen dengan ponsel mereka. Gus Ikdam melangkah dengan senyum khasnya, menyapa para jamaah dengan penuh kehangatan. Tak lama kemudian, giliran Kiai Haji Anwar Zahid muncul, disambut dengan teriakan lebih meriah. Emak-emak berebut maju ke depan panggung. Di tengah sorak-sorai, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid saling merangkul akrab, menunjukkan persahabatan erat di antara mereka. Gus Ikdam membuka acara dengan kalimat tawadu, mengakui bahwa ia sangat mengagumi ceramah Kiai Haji Anwar Zahid. Sambil guyonan, beliau ini panutan kita semua. Saya kalau ceramah selalu mencontoh gaya beliau yang kocak tapi makjleb, ujar Gus Ikdam sambil tertawa. Kiai Haji Anwar Zahid menimpali dengan canda pula, wah, saya malah kalau ceramah ingin seperti Gus Ikdam, adem dan bikin emak-emak kesengsem. Gaya spontan dan saling lempar canda ini langsung membuat suasana semakin hidup. Emak-emak tertawa, tausiah penuh canda. Setelah suasana mereda dari gelak tawa, Gus Ikdam mulai menyampaikan tausiahnya. Ia berbicara tentang pentingnya menjaga hati agar tetap bersih meskipun hidup penuh dengan godaan. Dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, ia menceritakan kisah-kisah inspiratif dari para ulama terdahulu. Para emak-emak terlihat serius mendengarkan, meskipun tak jarang tawa pecah saat Gus Ikdam melontarkan humor khasnya. Setelah itu, giliran Kiai Haji Anwar Zahid mengambil alih mikrofon. Gaya bicaranya yang kocak dan spontan langsung memancing tawa riuh. Emak-emak zaman sekarang itu luar biasa. Di rumah ngurus anak, ngurus suami, tapi kalau sudah ngumpul di pengajian, berasa jadi ABG lagi. Ucapnya, disambut tawa dan tepuk tangan meriah. Kiai Haji Anwar Zahid kemudian mengajak para jamaah untuk selalu ikhlas dalam beribadah dan tidak mudah mengeluh. Saat giliran Gus Ikdam kembali berbicara, ia tak kalah kocak. Hati-hati, Bu, jangan sampai habis dari pengajian ini, malah ceramahnya diulang-ulang ke suami. Bisa-bisa suaminya minta tanda tangan Kiai Haji Anwar Zahid, loh. Candanya, membuat seluruh lapangan bergemuruh oleh tawa. Kekompakan kedua ulama ini benar-benar memikat hati para jamaah, terutama para emak-emak yang merasa terhibur sekaligus tercerahkan. Di sela-sela tausiah, beberapa emak-emak nekat maju ke depan, mengulurkan tangan ingin bersalaman. Dengan penuh keramahan, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid bergantian menyambut mereka. Wah, ini kayaknya saya kalah pamor sama Gus Ikdam, kata Kiai Haji Anwar Zahid pura-pura cemburu. Lah, justru saya yang minder, Kiai. Emak-emak kayaknya lebih suka guyonan sampai perut sakit daripada ceramah yang bikin ngantuk, balas Gus Ikdam dengan canda. Tak terasa waktu berlalu dengan cepat. Tausiah mereka terasa seperti percakapan dua sahabat yang tak ada habisnya. Para emak-emak yang hadir merasakan suasana penuh keakraban, seolah-olah berada di tengah keluarga besar. Meskipun diwarnai gelak tawa, pesan-pesan penuh hikmah tetap sampai ke hati para jamaah. Menjelang akhir tausiah, Gus Ikdam mengajak semua untuk membaca sholawat bersama-sama. Suara ribuan jamaah menggema memenuhi lapangan, membawa suasana penuh hikmat dan haru. Kiai Haji Anwar Zahid pun memimpin doa, emak-emak rebutan selfie. Setelah acara pengajian selesai, suasana lapangan masih riuh dengan emak-emak yang enggan beranjak pulang. Mereka berdesakan mendekati panggung, berharap bisa berfoto dengan Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid. Panitia berusaha mengatur antrean, tapi semangat para emak-emak tak bisa dibendung. Beberapa bahkan nekat menerobos pagar pembatas demi bisa lebih dekat. Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid hanya bisa tersenyum melihat antusiasme mereka. Dengan sabar, mereka meladeni permintaan foto satu persatu. Sabar ya, Bu, nanti semua kebagian foto kok, ujar Gus Ikdam dengan nada menenangkan. Kiai Haji Anwar Zahid pun tak kalah ramahnya, sesekali melontarkan guyonan agar suasana tetap santai. Seorang emak berkerudung merah tiba-tiba nyeletuk, Gus, Kiai,
jangan cuma selfie, dong. Sekalian doain suami saya biar nggak males ke masjid. Gus Ikdam langsung merespons dengan bijak, wah, kalau soal itu harus bareng-bareng doanya, Bu. Ibu juga terus semangatin suami buat ibadah, ya. Sementara itu, Kiai Haji Anwar Zahid menimpali, kalau suaminya masih males, mungkin perlu diajak pengajian sama kita. Biar ketularan semangat. Di tengah keramaian, ada pula emak-emak yang membawa oleh-oleh untuk kedua ulama tersebut. Ini ada peyek bikinan sendiri, Gus. Kiai, ini juga ada kue bolu. Jangan lupa dicicipi, ya. Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid menerima pemberian itu dengan penuh syukur. Masya Allah, terima kasih banyak, Bu. Semoga rezekinya dilipat gandakan, ucap Kiai Haji Anwar Zahid sambil tersenyum hangat. Tak hanya itu, beberapa emak-emak juga mengajukan pertanyaan seputar keluarga dan keseharian mereka. Gus Ikdam, kok awet muda terus, sih? Rahasianya apa? Tanya salah satu emak sambil terkekeh. Dengan santai, Gus Ikdam menjawab, rahasianya ikhlas dan banyak senyum, Bu. Jangan sering-sering marah-marah sama suami. Kiai Haji Anwar Zahid pun menimpali, iya, Bu. Kalau marah-marah terus, nanti bukan cuma suaminya yang takut, tapi tetangga juga lari. Kedekatan mereka dengan para jamaah membuat suasana begitu hangat dan penuh keakraban. Meski jadwal sangat padat, keduanya tetap melayani dengan hati penuh cinta. Para emak-emak merasa benar-benar dihargai, sehingga kesan bahagia dan bangga terlihat jelas dari wajah mereka. Sore itu, meski acara sudah selesai, lapangan tetap penuh dengan emak-emak yang masih betah berfoto dan berbincang. Beberapa bahkan mendoakan agar Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam berdakwah. Dengan rendah hati, kedua ulama itu mengamini dan mengucapkan terima kasih atas doa-doa tulus tersebut. Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam melayani jamaah, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid pamit. Mereka menaiki mobil sambil terus melambaikan tangan. Para emak-emak pun berteriak penuh semangat, Gus Ikdam, Kiai Zahid, jangan kapok datang lagi. Iya, kedua ulama itu hanya tersenyum sambil melambaikan tangan, merasa sangat bersyukur bisa memberikan kebahagiaan bagi umat. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan lokasi. Di sepanjang jalan, emak-emak masih melambai-lambaikan tangan, seolah tak rela pertemuan itu berakhir. Keduanya hanya bisa saling berpandangan sambil tertawa kecil, menyadari bahwa mereka telah menjadi idola yang begitu dicintai oleh para emak-emak di seluruh penjuru negeri. Obrolan santai di pondok. Sesampainya di pondok pesantren tempat mereka menginap, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid langsung disambut oleh para santri. Beberapa santri terlihat masih terpesona dengan suasana pengajian tadi. Wah, Gus, tadi emak-emak kayak lautan manusia. Hebat banget, ujar seorang santri dengan penuh semangat. Gus Ikdam hanya tersenyum sambil melepas sorbannya. Itulah berkah ikhlas dalam berdakwah. Kalau kita tulus menyampaikan kebaikan, pasti Allah yang menggerakkan hati mereka, jawabnya bijak. Kiai Haji Anwar Zahid duduk di sebelahnya, mengangguk setuju. Benar, Gus, tapi saya tadi sempat geleng-geleng kepala, kok emak-emak bisa seheboh itu, ya? Apa mungkin kita ini dianggap kayak artis? Candanya sambil terkekeh. Keduanya kemudian menikmati hidangan sederhana yang disajikan oleh para santri. Di sela-sela makan, Gus Ikdam mengungkapkan kekagumannya pada Kiai Haji Anwar Zahid. Kiai, saya benar-benar belajar banyak dari panjenengan. Gaya ceramah panjenengan itu nggak ada lawannya. Santai, menghibur, tapi mengena di hati. Kiai Haji Anwar Zahid hanya merendah. Ah, Gus, jenengan ini terlalu merendah. Padahal, cara panjenengan menyampaikan tausiah itu adem dan menyentuh. Saya malah belajar dari jenengan. Obrolan berlanjut pada refleksi tentang fenomena emak-emak yang begitu antusias menghadiri pengajian. Kiai Haji Anwar Zahid merenung sejenak. Gus, saya jadi berpikir, barangkali emak-emak itu haus hiburan yang membawa kebaikan. Mereka lelah dengan tontonan yang kurang manfaat, jadi ketika ada ceramah yang menghibur, mereka merasa mendapat pencerahan sekaligus kegembiraan. Gus Ikdam mengangguk setuju. Betul, Kiai, kita harus bisa membawa dakwah yang menggugah tanpa membuat mereka merasa digurui. Mereka butuh kesejukan, bukan hanya sekadar nasihat berat. Keduanya pun bersepakat bahwa dakwah harus disampaikan dengan cara yang menyentuh hati dan menggugah jiwa, bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu tanpa rasa. Saat obrolan berlangsung, tiba-tiba seorang santri masuk dengan tergopoh-gopoh.
Maaf, Gus Kiai. Di luar masih ada beberapa emak-emak yang belum kebagian foto dan ngotot mau ketemu, lapornya. Kiai Haji Anwar Zahid tertawa terbahak-bahak. Masya Allah, mereka benar-benar nggak menyerah, ya. Gus Ikdam tersenyum lebar. Ya sudah, kita temui sebentar. Kasihan kalau sampai kecewa. Akhirnya, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid keluar menemui para emak-emak yang masih setia menunggu di depan gerbang pondok. Begitu melihat keduanya muncul, teriakan histeris pun kembali terdengar. Dengan penuh kesabaran, mereka melayani permintaan foto sambil tetap melontarkan canda yang mengundang tawa. Setelah semua emak-emak merasa puas berfoto dan bercanda, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid kembali masuk ke pondok dengan perasaan lega. Luar biasa ya, Gus. Ternyata dakwah kita bukan hanya menyampaikan ilmu, tapi juga membahagiakan umat, ujar Kiai Haji Anwar Zahid dengan mata berbinar. Gus Ikdam pun mengangguk penuh syukur, merasakan kebahagiaan yang tak ternilai bisa membuat umat tersenyum bahagia. Undangan dari kota sebelah. Keesokan harinya, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid masih menikmati suasana pondok yang tenang ketika seorang panitia datang membawa kabar. Gus, Kiai, ada undangan pengajian dari kota sebelah. Mereka dengar ceramah tadi malam dan sangat berharap panjenengan berkenan hadir, ujar panitia itu dengan penuh harap. Gus Ikdam melirik Kiai Haji Anwar Zahid sambil tersenyum. Bagaimana, Kiai? Apakah kita lanjut dakwah ke sana? Tanya Gus Ikdam dengan nada penuh semangat. Kiai Haji Anwar Zahid mengangguk sambil mengusap jenggotnya. Bismillah, Gus. Kalau umat mengharapkan kehadiran kita, insya Allah kita penuhi. Dakwah harus terus berjalan. Persiapan pun segera dilakukan. Para santri membantu mengemas barang-barang dan menyiapkan kendaraan. Selama perjalanan, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid berbincang ringan tentang pengalaman mereka berdakwah di berbagai tempat. Kadang saya merasa tidak enak, Gus. Seolah kita lebih dianggap seperti selebritas daripada ulama, ucap Kiai Haji Anwar Zahid sambil tertawa kecil. Gus Ikdam mengangguk setuju. Benar, Kiai. Tapi mungkin itulah cara Allah memudahkan kita dalam berdakwah. Selama umat senang dan mendapatkan hikmah, insya Allah itu adalah keberkahan, jawabnya bijak. Keduanya sepakat bahwa fenomena tersebut harus disikapi dengan bijaksana dan tidak membuat mereka jumawa. Setibanya di lokasi pengajian, suasana sudah penuh sesak oleh jamaah yang datang dari berbagai daerah. Lagi-lagi, emak-emak menjadi dominasi paling mencolok. Mereka melambai-lambaikan tangan sambil berteriak histeris, bahkan beberapa membawa spanduk bertuliskan, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid, idola emak-emak sejati. Kiai Haji Anwar Zahid menggelengkan kepala sambil tersenyum geli. Waduh, Gus, kalau begini terus, kita bisa-bisa jadi ikon emak-emak nasional, ucapnya sambil tertawa. Gus Ikdam pun hanya bisa tersenyum lebar, merasa terharu dengan sambutan hangat tersebut. Saat acara dimulai, Gus Ikdam membuka dengan membaca sholawat bersama. Suaranya yang merdu membuat suasana menjadi syahdu. Setelah itu, Kiai Haji Anwar Zahid melanjutkan dengan ceramah penuh canda yang mengundang gelak tawa para jamaah. Ingat ya, Bu, jangan cuma ngefans sama kita. Ngefans sama Nabi Muhammad SAW lebih utama. Ujarnya sambil mengangkat jari telunjuk, membuat para emak-emak spontan berucap, Allahu Akbar. Selama hampir 2 jam, tausiah berlangsung dengan penuh tawa, namun tetap syarat makna. Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid saling melengkapi dengan gaya masing-masing, menciptakan harmoni dakwah yang unik dan menyentuh hati. Para emak-emak terharu, merasa bahwa kedua ulama ini tidak hanya pandai berceramah, tetapi juga sangat ramah dan dekat dengan umat. Menjelang akhir acara, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid mengajak semua jamaah untuk mendoakan negeri agar selalu dalam lindungan Allah. Doa mereka menggema, menggetarkan hati para jamaah yang hadir. Banyak yang menitikkan air mata, merasa tersentuh oleh ketulusan doa dari kedua ulama yang mereka cintai. Setelah pengajian selesai, emak-emak kembali merangsek ke depan panggung untuk meminta foto dan salam. Kali ini panitia sudah lebih siap dengan pengamanan yang lebih tertib. Meskipun begitu, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid tetap melayani dengan sabar dan penuh kehangatan. Perjalanan dakwah mereka memang tak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menyebarkan kebahagiaan. Video viral di media sosial. Keesokan harinya, tanpa disangka, video ceramah Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid di pengajian kemarin menjadi viral di media sosial.
Video tersebut menampilkan momen saat keduanya bercanda dengan para emak-emak sambil menyampaikan pesan penuh hikmah. Komentar warganet pun ramai bermunculan, kebanyakan memuji kehangatan dan kerendahan hati kedua ulama itu. Masya Allah, adem banget dengar ceramahnya. Sampai ketawa tapi tetap dapat ilmu. Tulis seorang warganet, idola emak-emak sejati. Semoga sehat selalu Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid, ujar lainnya. Tak sedikit pula yang meminta keduanya datang ke kota mereka untuk mengisi pengajian. Gus Ikdam yang melihat video itu tersenyum tipis. Kiai, kita jadi trending lagi, katanya sambil menunjukkan layar ponselnya kepada Kiai Haji Anwar Zahid. Kiai Zahid tertawa renyah. Wah, ini si dakwah kita jadi makin luas. Tapi jangan sampai kita terlena dengan popularitas, Gus. Tetap jaga niat. Gus Ikdam mengangguk mantap. Benar, Kiai. Popularitas itu hanya titipan. Kalau kita tidak bijak, bisa-bisa jadi ujian buat hati. Mereka pun berbincang tentang bagaimana menjaga ketulusan dalam berdakwah meskipun popularitas semakin meningkat. Tak lama kemudian, seorang santri mengetuk pintu dan masuk dengan wajah sumringah. Gus, Kiai, tadi ada emak-emak dari luar kota yang datang khusus ke pondok. Katanya mau ketemu langsung buat minta doa. Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid saling berpandangan sambil tersenyum. Ya Allah, emak-emak memang luar biasa perjuangannya, ucap Kiai Haji Anwar Zahid dengan kagum. Akhirnya, mereka berdua menemui rombongan emak-emak yang datang dengan membawa berbagai oleh-oleh. Gus, Kiai, ini ada lemper sama jenang. Buatan tangan sendiri. Semoga berkenan, ucap seorang emak dengan nada malu-malu. Masya Allah, terima kasih banyak, Bu. Semoga rezekinya selalu melimpah, jawab Gus Ikdam dengan penuh syukur. Sambil menikmati hidangan sederhana itu, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid berbincang dengan para emak-emak tentang kehidupan sehari-hari dan tantangan dalam berumah tangga. Kalau suami lagi rewel, jangan langsung dibentak, Bu. Kasih senyum dulu, baru bicara pelan-pelan, nasihat Kiai Haji Anwar Zahid, yang langsung disambut tawa para emak-emak. Obrolan santai itu penuh dengan canda tawa namun tetap syarat makna. Mereka merasa sangat bahagia bisa bertemu langsung dengan idola mereka. Tak lupa, para emak-emak pun meminta doa agar keluarganya diberi kebahagiaan dan keberkahan. Dengan penuh keikhlasan, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid memimpin doa bersama. Setelah para emak-emak berpamitan pulang, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid duduk kembali di serambi pondok. Gus, dakwah ini memang tidak mudah, ya. Tapi kalau melihat umat bahagia seperti tadi, rasanya lelah hilang seketika, ucap Kiai Haji Anwar Zahid dengan mata berbinar. Gus Ikdam mengangguk setuju. Benar, Kiai, kebahagiaan umat adalah obat bagi hati kita. Selama mereka merasa terhibur dan tercerahkan, insya Allah dakwah kita diberkahi. Hari itu, keduanya merasa semakin mantap untuk terus berdakwah dengan cara yang menyentuh hati, tanpa meninggalkan kerendahan hati dan keikhlasan. Mereka sadar bahwa popularitas hanyalah bonus, sedangkan tujuan utama mereka adalah menyebarkan kebaikan dengan penuh cinta. Diundang ke acara TV nasional, kepopuleran Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid yang semakin viral membuat sebuah stasiun televisi nasional tertarik mengundang mereka untuk tampil di acara talk show religi. Pihak produser menghubungi langsung pihak pondok untuk memastikan kehadiran kedua ulama itu. Awalnya, Gus Ikdam merasa ragu menerima tawaran tersebut. Kiai, bagaimana menurut panjenengan? Apakah kita perlu tampil di TV? Takutnya malah jadi ria, ucap Gus Ikdam sambil berkaca-kaca. Kiai Haji Anwar Zahid mengelus pundaknya dengan lembut. Gus, justru ini kesempatan emas untuk menyebarkan dakwah lebih luas. Yang penting niat kita tetap lurus karena Allah, jawabnya bijak. Akhirnya, dengan penuh pertimbangan, mereka sepakat menerima undangan tersebut. Sesampainya di studio, mereka disambut hangat oleh kru dan host acara. Suasana di ruang tunggu terasa nyaman, namun tetap ada rasa gugup menyelimuti. Tenang saja, Gus, anggap saja ini pengajian seperti biasa, bisik Kiai Haji Anwar Zahid sambil tersenyum. Ketika acara dimulai, host memperkenalkan keduanya dengan penuh antusias. Hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita kedatangan dua ulama yang sedang viral dan jadi idola emak-emak di seluruh Indonesia. Mari kita sambut, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid. Tepuk tangan meriah bergemuruh di studio. Host membuka obrolan dengan bertanya tentang rahasia kedekatan mereka dengan jamaah, terutama emak-emak. Kiai Haji Anwar Zahid menjawab dengan santai,
Ya, mungkin karena kita suka guyonan dan tidak kaku dalam menyampaikan ilmu. Emak-emak itu kan suka yang ringan tapi mengena. Gus Ikdam menimpali, dan tentu saja, kita juga berusaha menghargai mereka dengan kesabaran dan senyuman. Acara berjalan santai namun penuh makna. Host juga memutar cuplikan video viral mereka yang mengundang gelak tawa seluruh penonton. Bahkan ada satu segmen khusus di mana emak-emak dari berbagai daerah menyampaikan salam dan testimoni tentang keduanya. Pokoknya kalau Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid ceramah, hati jadi adem dan happy. Ujar salah satu emak dalam video. Melihat respons tersebut, Kiai Haji Anwar Zahid hanya bisa tertawa lepas. Waduh, kita ini jadi kayak boyband idola emak-emak ya, Gus. Celetuknya yang disambut tawa semua orang di studio. Gus Ikdam pun tak mau kalah, kalau emak-emak bahagia dan dapat ilmu, insya Allah kita ikut senang, Kiai. Pada segmen akhir, host meminta pesan dari kedua ulama untuk para pemirsa di rumah. Gus Ikdam dengan suara lembut berpesan, mari kita jadikan dakwah sebagai sarana memperbaiki diri, bukan sekadar hiburan semata. Tetap ikhlas dan rendah hati dalam menerima nasihat. Kiai Haji Anwar Zahid menambahkan, dan ingat, jangan hanya ngefans sama kami, tapi jadikan Rasulullah sebagai idola sejati. Cintai beliau dengan mengamalkan sunnahnya. Acara ditutup dengan doa bersama, dipimpin oleh Gus Ikdam. Suasana studio terasa syahdu, banyak yang menitikkan air mata karena terharu. Setelah selesai, para kru dan host berebut foto bersama, merasa bangga bisa bertemu langsung dengan dua sosok yang begitu hangat dan rendah hati. Sepulangnya dari studio, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid merenung. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi ladang pahala dan tidak menjadikan kita sombong, ujar Gus Ikdam lirih. Kiai Haji Anwar Zahid menepuk bahunya dengan lembut. Amin, Gus. Popularitas bukan tujuan kita. Selama dakwah ini menguatkan umat, kita ikhlas menjalani. Pesantren dibanjiri jamaah. Setelah tampil di acara televisi nasional, nama Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid semakin melambung. Tak hanya di dunia maya, tetapi juga di dunia nyata. Pondok pesantren tempat Gus Ikdam mengabdi tiba-tiba dibanjiri jamaah yang datang dari berbagai daerah. Mereka rela datang jauh-jauh hanya untuk sekadar bertemu dan meminta doa langsung. Astagfirullah, Gus, ini kok malah kayak wisata religi, ya? Ucap Kiai Haji Anwar Zahid sambil tersenyum geli melihat banyaknya jamaah yang berkerumun di depan gerbang pondok. Gus Ikdam hanya bisa tersenyum kecut. Inilah ujian, Kiai. Semoga kita tetap rendah hati dan tidak terjebak dalam popularitas. Para santri pun dibuat sibuk melayani tamu yang terus berdatangan. Setiap hari, ada saja rombongan dari berbagai kota yang ingin bersilaturahmi dan meminta nasihat. Gus Ikdam berusaha tetap melayani dengan sabar meskipun tenaganya mulai terkuras. Kiai Haji Anwar Zahid selalu mengingatkannya agar menjaga kesehatan. Di tengah keramaian itu, datanglah sekelompok emak-emak dari Jawa Tengah dengan membawa beraneka oleh-oleh. Gus, Kiai, ini ada jenang, getuk, dan batik. Oleh-oleh dari kampung kami, ucap salah satu emak dengan wajah sumringah. Gus Ikdam menerima dengan penuh syukur. Masya Allah, terima kasih banyak. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang barokah, jawabnya lembut. Setelah bercengkerama sejenak, emak-emak itu mulai curhat tentang masalah rumah tangga dan anak-anak mereka yang mulai nakal. Kiai Haji Anwar Zahid mendengarkan dengan penuh perhatian. Ibu-ibu, ingatlah bahwa anak itu titipan Allah. Jangan mudah marah, tapi dekati dengan kasih sayang. Kalau mereka keras, kita yang harus lebih lembut, nasihatnya dengan bijak. Gus Ikdam menambahkan, selain itu, doakan anak-anak kita setiap selesai salat. Bacakan sholawat dan mintakan ampunan untuk mereka. Insya Allah, hati mereka akan lebih tenang dan mudah menerima nasihat. Emak-emak itu mengangguk penuh haru, merasa mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Di tengah keramaian, ada seorang bapak-bapak yang penasaran dan bertanya, Gus, Kiai, bagaimana caranya menghadapi istri yang terlalu ngefans sama panjenengan sampai lupa masak? Pertanyaan itu langsung disambut gelak tawa semua orang, termasuk Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid. Kiai Haji Anwar Zahid menjawab dengan canda, wah, Pak, kalau begitu kita malah merasa bersalah. Nanti kalau emak-emak nonton ceramah kami, suruh sekalian bawa wajan biar sambil masak. Semua tertawa lepas, termasuk para emak-emak yang langsung saling menimpali. Suasana yang hangat itu membuat semua orang merasa terhibur. Meskipun lelah,
Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid tetap berusaha melayani dengan penuh keikhlasan. Mereka sadar bahwa popularitas ini hanyalah sarana untuk menyebarkan kebaikan dan mempererat silaturahmi. Setelah semua jamaah pulang, Gus Ikdam duduk bersandar di serambi pondok. Capek juga ya, Kiai. Tapi bahagia rasanya melihat umat begitu antusias mencari ilmu, ucapnya dengan mata berbinar. Kiai Haji Anwar Zahid tersenyum lembut. Capek fisik tidak sebanding dengan kebahagiaan batin. Selama kita ikhlas, insya Allah semua lelah akan terbayar dengan pahala. Hari itu, mereka kembali merenung bahwa betapa pentingnya menjaga niat dalam berdakwah. Popularitas mungkin datang sebagai ujian, tetapi selama hati tetap terikat pada Allah, maka semuanya akan berjalan dengan penuh keberkahan. Ujian kesombongan dan nasihat bijak. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang tamu khusus ke pondok, seorang ustadz sepuh yang sangat dihormati di daerah tersebut. Beliau adalah Kiai Abdul Muthalib, seorang ulama karismatik yang dikenal tegas namun penuh kelembutan. Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid menyambutnya dengan penuh hormat. Setelah berbincang hangat, Kiai Abdul Muthalib menatap keduanya dengan bijaksana. Gus Ikdam, Kiai Haji Anwar Zahid, saya sangat bangga dengan perjuangan kalian dalam berdakwah. Namun, ada hal yang ingin saya ingatkan. Jangan sampai popularitas ini menjadi ujian yang merusak keikhlasan hati kalian, ujarnya dengan nada penuh nasihat. Gus Ikdam menunduk, merasa tersentuh dengan nasihat itu. Astagfirullah, Kiai, terima kasih atas pengingatnya. Kami merasa masih sangat jauh dari kata ikhlas. Mohon doanya agar kami bisa menjaga hati, jawab Gus Ikdam dengan suara lirih. Kiai Haji Anwar Zahid pun mengangguk setuju, merasa bahwa nasihat tersebut sangat berharga. Kiai Abdul Muthalib melanjutkan, ketahuilah, nak, ketika umat terlalu memuja kita, jangan sampai kita merasa diri ini besar. Justru itu tanda kita harus lebih merendahkan hati. Tetaplah mengutamakan dakwah dengan cinta dan kasih sayang, bukan dengan kebanggaan diri. Nasihat itu begitu menusuk hati mereka. Sejak saat itu, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid lebih berhati-hati dalam bersikap. Mereka semakin sering melakukan muhasabah diri, mengintrospeksi niat dan perbuatan agar tidak terjerumus dalam kesombongan. Suatu hari, saat Gus Ikdam sedang mengajar santri, datanglah sekelompok pemuda yang mengaku sebagai fans beratnya. Mereka meminta foto dan tanda tangan dengan penuh semangat. Namun, sebelum melayani, Gus Ikdam bertanya lembut, "Nak, apa yang membuat kalian mengagumi saya?" Salah satu pemuda menjawab, "Gus, kami kagum dengan keceriaan dan keramahan panjenengan. Ceramah Gus selalu bikin adem hati." Gus Ikdam tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah jika ada manfaatnya. Tapi ingat, jangan terlalu memuja manusia. Idolakan Rasulullah SAW, karena beliaulah teladan kita yang sesungguhnya." Para pemuda itu terdiam dan mulai merenung. Mereka sadar bahwa rasa kagum mereka tidak boleh mengalahkan cinta kepada Nabi. "Terima kasih, Gus. Kami jadi lebih paham sekarang," ucap salah satu pemuda dengan penuh rasa hormat. Di sisi lain, Kiai Haji Anwar Zahid juga mulai menyampaikan dalam setiap ceramahnya tentang pentingnya menjaga keikhlasan. Ia mengingatkan para jamaah agar tidak mengidolakan ulama secara berlebihan. "Kami hanya manusia biasa yang banyak salah dan khilaf. Jadikan ilmu kami sebagai pegangan, bukan pribadi kami," tegasnya dalam salah satu pengajian. Emak-emak yang mendengar itu pun merasa tersentuh. Mereka sadar bahwa selama ini rasa kagum mereka mungkin sudah terlalu berlebihan. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menangis, merasa malu telah mengidolakan Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid melebihi kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah pengajian selesai, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid berbincang di serambi pondok. "Kiai, rasanya kita memang harus lebih tegas mengarahkan umat. Jangan sampai cinta mereka pada kita justru merusak tauhid," ujar Gus Ikdam. Kiai Haji Anwar Zahid mengangguk setuju. "Betul, Gus. Dakwah ini bukan soal popularitas, tetapi soal menjaga umat agar tetap lurus di jalan Allah." Keduanya pun bertekad untuk terus memperbaiki diri dan memperkuat dakwah mereka dengan ilmu dan keikhlasan. Bagi mereka, menjadi idola bukanlah tujuan, melainkan amanah berat yang harus dijaga agar tidak merusak akhlak dan keikhlasan dalam berdakwah. Menguatkan niat dan meluruskan dakwah. Suatu sore, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid duduk di serambi pondok sambil menikmati teh hangat. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah mereka yang terlihat tenang, namun ada secercah kegelisahan di mata Gus Ikdam. "Kiai,
apakah kita sudah benar-benar menjaga niat dalam berdakwah? Tanyanya dengan nada penuh kerendahan hati. Kiai Haji Anwar Zahid tersenyum bijak. Gus, ujian popularitas ini memang berat. Tapi saya yakin, selama kita terus mengingat Allah dan menjaga hati, insya Allah niat kita tetap lurus. Jangan sampai dakwah ini hanya jadi ajang mencari pengakuan manusia. Tiba-tiba datang seorang santri sambil membawa undangan. Gus, Kiai, ini ada undangan dari komunitas emak-emak di kota sebelah. Mereka ingin pengajian khusus bersama panjenengan. Gus Ikdam membaca undangan itu dengan seksama, lalu menoleh ke Kiai Haji Anwar Zahid. Bagaimana menurut panjenengan, Kiai? Apakah sebaiknya kita penuhi? Kiai Haji Anwar Zahid berpikir sejenak. Kalau niat mereka benar-benar ingin mencari ilmu, tentu kita harus melayani. Tapi jika hanya sekadar ingin bertemu dan foto-foto, lebih baik kita arahkan pada kegiatan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Gus Ikdam mengangguk setuju, merasa semakin yakin bahwa menjaga niat adalah prioritas utama. Pada hari yang ditentukan, mereka berangkat menuju lokasi pengajian. Benar saja, ratusan emak-emak sudah menunggu dengan penuh antusiasme. Begitu Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid tiba, teriakan takbir dan sholawat menggema. Mereka disambut dengan penuh sukacita, seolah menyambut idola besar. Namun, sebelum memulai ceramah, Kiai Haji Anwar Zahid mengangkat tangan untuk meminta perhatian. Ibu-ibu, tolong dengarkan baik-baik. Kami merasa sangat terhormat bisa hadir di sini. Tapi ingat, jangan sampai cinta kalian kepada kami mengalahkan cinta kepada Rasulullah. Kami hanya penyambung lidah, yang patut kalian cintai dan idolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Gus Ikdam melanjutkan, mari kita jadikan setiap pertemuan sebagai ladang ibadah, bukan sekadar ajang foto dan memuja manusia. Kami bukan siapa-siapa, hanya hamba yang banyak dosa. Doakan kami agar tetap istiqomah dalam berdakwah. Ucapan itu membuat para jamaah terdiam, beberapa bahkan menangis haru. Mereka menyadari betapa pentingnya menjaga kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada manusia biasa. Setelah suasana mereda, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid memulai ceramah dengan tema, ikhlas dalam beribadah. Sepanjang ceramah, mereka menekankan pentingnya memperbaiki niat dalam setiap amal perbuatan. Tak lupa, mereka mengajak para jamaah untuk selalu bersalawat dan meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Suasana pengajian yang awalnya riuh perlahan menjadi lebih khusyuk dan penuh perenungan. Setelah acara selesai, beberapa emak-emak mendekati Gus Ikdam dan meminta nasihat. Gus, maafkan kami kalau selama ini terlalu mengidolakan panjenengan. Kami jadi lupa bahwa tujuan utama kami adalah mencari ridha Allah. Gus Ikdam tersenyum lembut dan berkata, tidak apa-apa, Bu. Justru saya bersyukur kalau hari ini kita semua mendapat pencerahan. Semoga cinta kita tetap terarah kepada Allah dan Rasul-Nya. Di perjalanan pulang, Kiai Haji Anwar Zahid menyampaikan rasa syukurnya. Gus, saya merasa lega. Semoga mereka benar-benar memahami pesan kita tadi. Gus Ikdam mengangguk sambil tersenyum. Insya Allah, Kiai, dakwah ini memang berat, tapi kita harus terus belajar dan memperbaiki diri. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan. Hari itu, Gus Ikdam dan Kiai Haji Anwar Zahid merasa lebih tenang. Mereka telah berhasil meluruskan persepsi jamaah tentang pentingnya mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas segalanya. Popularitas boleh datang dan pergi, tetapi keikhlasan harus tetap terjaga hingga akhir hayat. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka terus melangkah di jalan dakwah, berusaha menyebarkan kebaikan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus.